Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Didi Indrawan. Saya adalah pendamping PK Kota Bekasi. Saat ini saya ingin mensimulasikan untuk kegiatan P2K2 atau di FDS, yaitu dengan modul 4 untuk langkah 5 sesi 11. Baik, di sini saya menanyakan kepada ibu-ibu semua, apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Baik, saya menanyakan kepada salah satu peserta ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan kelompok kali ini. Coba ya, Ibu Rida. Apa yang Ibu Rida lakukan nih jika anaknya nanti itu mengalami kekerasan seksual? Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Rida pastinya ingin menanyakan kepada anaknya bermain dengan siapa begitu ya? Atau oh begitu. Jadi ibaratnya tadi bertemu dengan siapa atau orang yang tidak dikenal begitu ya Bu ya. Coba saya menanyakan lagi kepada peserta satunya Ibu Rudi. Coba ya Ibu Rudi ya, bagaimana? Begitu. Jadi Ibu Rudi ingin melaporkan langsung kepada pihak berwajib ya Bu Rudi ya, kepada polisi begitu ya. Baik. Di sini terima kasih untuk jawaban ibu-ibu semua ya. Saat ini saya ingin menyimpulkan untuk menggunakan flipchart 9 ya. Ibu-ibu bisa melihat untuk flipchart 9 ya Bu ya. Ini yang saya bacakan. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ibu bisa melihat, ibu-ibu, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gejala fisik, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat buang air besar dan buang air kecil, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha sekitar alat kelamin atau dubur, memar di bagian tubuh atau gigi cedera, atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang, ditemukan berkas becak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Kemudian, ibu-ibu bisa lihat tanda atau gejala psikis, anak berubah ekspresi pendiam cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut atau masalah makan, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau, sulit berkonsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran, menghisap ibu jari, kemunduran, kemampuan berbicara, ngompol. Kemudian ibu-ibu bisa melihat gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun, keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus, serta kegugupan, agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Kemudian ibu-ibu bisa melihat di sini sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama, tidak panik, tidak marah. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan, dan kemudian laporkan kepada polisi. Kemudian ibu-ibu bisa melihat di sini untuk hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, daerah selangkangan pantat. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Pastikan jalur yang dilalui anak atau keluar rumah aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal.
Pastikan rumah aman dari bahan pornografi, berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun, dengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Baik, itulah ibu-ibu untuk kesimpulan dari deteksi dini kekerasan terhadap anak.